Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai rancangan program audit. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Aulia Putri Maharani, kemudian ada rekan-rekan saya, yaitu Hilda Ratna Dewi, Amalia Junita, Balkista Clarissa, dan Nabila Salmarani. Next. Yang pertama ada mengenai sumber daya manusia atau SDM dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan perusahaan semakin mendapat perhatian akhir-akhir ini. Fungsi SDM dalam pengelolaan, SDM memegang peran penting dalam mencapai keunggulan bersaing di perusahaan. Dukungan karyawan berkualitas tinggi berkolerasi positif dengan penciptaan nilai dan kualitas pengambilan keputusan di perusahaan. Penciptaan nilai bagi perusahaan terjadi ketika aktivitas yang ada sebagian besar mencangkup aktivitas yang menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan pelanggan. Hal ini hanya akan terjadi bila setiap orang di perusahaan menyadari bahwa semua aktivitas mereka harus memberikan kontribusi bagi keunggulan kompetitif perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk memastikan bahwa fungsi sumber daya manusia ini berfungsi dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi keberhasilan perusahaan, maka harus dilakukan penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemantauan program-program sumber daya manusia yang dikembangkan dalam peran tersebut guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Penilaian keseluruhan terhadap tujuan, rencana, dan program atau aktivitas sumber daya manusia ini dilakukan melalui audit terhadap fungsi sumber daya manusia. Nah, persyaratan tenaga kerja mengacu pada berapa banyaknya tenaga kerja yang harus tersedia untuk menjalankan bisnis. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, proses seleksi personil dari mulai perencanaan hingga pensiun itu harus dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara yang nyaman, efisien, dan juga efektif. Karena audit SDM ini menilai program atau kegiatan SDM secara komprehensif, maka ruang lingkup audit ini mencakup seluruh proses sumber daya manusia, baik sebagian di bidang program atau fungsional maupun secara keseluruhan, tergantung pada kebutuhan hasil audit, baik di departemen maupun di seluruh perusahaan. Sumber daya manusia ini juga harus dikelola sebagai aset perusahaan. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengangkat masalah mengenai promosi jabatan yang tidak lepas dari perhatian seorang pimpinan ataupun juga atasan. Promosi jabatan ini memfokuskan pendidikan, kemampuan, dan juga pengalaman kerja untuk berprestasi. Jika implementasinya positif, maka kemungkinan akan berpengaruh pada peningkatan kinerja. Dan sebaliknya, jika hasil implementasinya negatif, maka akan berpengaruh pada penurunan yang pada akhirnya memerlukan pengembangan profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu proses audit sumber daya manusia dapat dibagi pada tiga pembahasan penting. Yang pertama, bagian atau posisi yang harus diperiksa. Satu hal yang pasti adalah bahwa setiap karyawan atau jabatan yang dipromosikan akan mendapatkan penilaian dari pihak terkait seperti manajer, direktur, dan bagian personalia. Oleh karena itu, maka bagian atau posisi yang harus diperiksa mengenai promosi karyawan merupakan bagian personalia, manajer personalia, dan manajer tempat karyawan tersebut dipromosikan, serta bagian direktur atau CEO yang memberikan izin atas terjadinya promosi tersebut. Nah, pada bagian atau posisi ini dapat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Namun, dapat dikatakan juga secara pasti bahwa bagian personalia SDM merupakan bagian atau posisi yang sangat diharuskan untuk mendapatkan pemeriksaan. Baik, selanjutnya yaitu dokumen yang diperiksa. Nah, pada setiap promosi yang terjadi di organisasi atau perusahaan pasti menggunakan dokumen yang bersangkutan. Nah, hal ini dapat kita lihat dari syarat dan dasar promosi karyawan atau jabatan adalah dengan mempertimbangkan pengalaman atau senioritas,
kecakapan, loyalitas, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk mengukur hal ini, tentunya bagian personalia memiliki dokumen dan pencatatan yang mendukung risetnya akan hasil mengenai promosi jabatan atau karyawan tersebut. Nah, dokumen inilah yang harus diperiksa oleh auditor. Dokumen yang harus diperiksa dimungkinkan dapat dibuat fleksibel sesuai dengan kondisi perusahaan yang ada. Namun, pada pembahasan kali ini, dokumen yang harus diperiksa salah satunya adalah hasil riset bagian personalia berupa catatan track record karyawan yang dipromosikan selama berada di perusahaan, profil karyawan yang dipromosikan, dan data perusahaan mengenai pertimbangan yang sudah dibuat. Yang ketiga yaitu daftar pertanyaan untuk interview dengan auditor. Nah, pertanyaan yang akan dibuat masing-masing sumber informasi. Yang pertama itu ada untuk karyawan yang bersangkutan. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah atasan Anda tahu bahwa Anda telah melamar pekerjaan ini? Yang kedua yaitu apakah manajer Anda akan merekomendasikan Anda untuk posisi ini? Yang ketiga, menurut Anda bagaimana deskripsi rekan satu tim mengenai Anda dan pekerjaan Anda? Yang keempat, pelatihan apa saja yang Anda perlukan untuk berhasil dalam posisi ini? Yang ketiga, bagaimana cara Anda menangani transisi ke pekerjaan baru Anda? Dan dua sisa lainnya yaitu untuk bagian personalia dan untuk bagian direktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah promosi karyawan atau promosi jabatan terdiri dari berbagai jenis dengan standar, dasar, dan juga syarat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan organisasi ataupun perusahaan. Tetapi hal ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan dan juga manfaat yang sama di setiap organisasi ataupun perusahaannya. Oleh karena itu, meskipun penilaian mengenai bagian atau posisi, dokumen, serta pernyataan untuk audit sumber daya manusia khususnya bagian promosi karyawan ini dapat berbeda sesuai dengan kondisi yang ada, namun masih tetap terdapat kesamaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.